adik-adik. Sebentar ya, aku mau buka toko buku dulu. Shalom semua adik-adik yang di rumah dan selamat hari Minggu. Senang banget ya kalau hari Minggu itu kita bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat online. Dan kalau hari Minggu, toko puasanya ramai dengan pesanan-pesanan dari ibu di komplek. Semoga hari ini semua buah-buah yang ada di toko saya laris-manis terjual. Manis seperti penjualnya. Oh ya, hari ini saya akan memberikan giveaway kepada pembeli yang bisa menyebutkan peraturan dalam beribadah. Kira-kira siapa ya hari ini yang bisa menjawab dan mendapatkan giveaway aku? Lupa masuk. Halo? Halo Bu Iman, saya mau pesan jeruk 3 kilo. Tolong diantar sekarang ya. Dan saya mau menjawab peraturan pertama dalam beribadah, yaitu harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Walaupun kita masih online, kita tetap harus rapi. Ya, betul sekali Medi. Terima kasih ya sudah menjawab. Segera saya akan kirimkan pesanan kamu dan giveaway-nya. Mohon ditunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iman. Oke, lanjut dengan telepon berikutnya. Halo, dengan toko buah Iman. Halo Bu Iman, saya mau pesan 3 kilo apel dan pisang 1 sisir. Oh ya, saya mau jawab peraturan kedua. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan dalam beribadah. Jadi sebaiknya sarapan dulu ya, supaya kita bisa fokus dalam beribadah dan perut kita gak bunyi-bunyi. Wah, seneng banget ya. Baru buka tokonya, udah banyak yang antri untuk memesan. Bentar. Halo, toko buah Iman. Halo, Gigi mau pesan anggur sama melon ya. Gigi mau bikin salabu hari ini. Oh ya, Gigi mau jawab peraturan ketiga. Peraturan ketiga, silakan hati dan semangat beribadah. Wah, terima kasih ya untuk semua pelanggan toko buah Iman. Karena kalian bisa menjawab peraturan dalam beribadah. Nah, kita semua udah siap nih untuk beribadah. Pasti adik-adik yang di rumah juga udah siap kan untuk beribadah. Kalau begitu, kita mulai ibadah kita dengan berdoa dulu yuk adik-adik. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kita. Yuk semuanya, buka tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami bawa hati kami buka hati kami undang Engkau hadir dalam ibadah kami, dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kalau gitu saya mau ibadah dulu ya adik-adik. Saya mau tutup toko dulu sebentar. Selamat beribadah adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan.
semua bertepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo kita mau lebih semangat adik-adik. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau sorakan, haleluya. Adik-adik, barusan kita sudah memuji Tuhan. Kalian sudah berikan yang terbaik kan buat Tuhan Yesus? Yuk, sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Adik-adik berikan sikap yang terbaik. Kalian boleh duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, sekarang sama-sama kita katakan. Percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan.
ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kami percaya padamu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku untuk berharap. Haleluya, kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu. Kami mengikuti panggilan-Mu. Ajar kami untuk setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Mari adik-adik katakan haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang Kau mau siapkan hati kami dan mau siapkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aha, ada yang belanja tuh. Sepertinya saya buah yang pertama dibeli. Kan saya buah yang paling enak, warnanya menarik, yang paling manis dan bergizi. Oh, tuh, dia mendekat. Wah, dia mendekat. Wah, apel. Enak ya apel, juga buahnya bagus, warnanya merah, disukai orang banyak, terus rasanya manis. Jadi tuh gampang banget dimakannya. Kenapa kamu Nanas kok murung gitu? Iya, aku tuh sedih. Aku tuh jarang banget disukai orang-orang. Katanya aku tuh asem. Terus kalau misalnya makan nanas itu susah banget dipotongnya. Gak segampang kamu jeruk dan apel. Enggak juga kok, nanas itu segar, buahnya banyak yang suka. Udah, kamu percaya saja, nanti kamu akan ada yang ambil. Aku pamit dulu ya, kayaknya ibu itu mau ambil aku deh. Oke jeruk, bye. Mana ya jeruknya ya? Wah, ini dia jeruknya. Ini jeruk. Tuh kan,
pasti jeruk yang diambil. Dia itu kan kesukaannya banyak orang, airnya banyak, katanya mengandung banyak vitamin C yang sangat bagus untuk kesehatan. Dan lagi-lagi jeruk itu gampang banget dimakannya, nggak seperti aku. Aku pasti nggak ada yang suka. Sampai sekarang belum juga nih yang mau ambil nanas. Tapi aku jadi ingat kata-kata si jeruk. Percaya aja kalau aku tuh juga banyak yang suka. Hai nanas, aku Tuhan. Aku menciptakan semua buah itu baik dan berguna. Termasuk juga kamu nanas. Kamu tidak perlu sedih. Kamu percaya saja. Suatu saat ada orang yang membutuhkanmu dan kamu akan diambil. Kamu buah yang sangat berharga dan berguna. Aku selalu menginginkan yang terbaik untuk semua ciptaanku, termasuk kamu nanas. Jadi, kamu percaya saja ya. Baik Tuhan, aku mau percaya bahwa aku ini juga berharga dan bermanfaat bagi manusia. Pasti akan ada yang mau mengambil aku. Hari ini aku mau buat nastar nih, kue kesukaan anak-anak. Di mana ya buah nanasnya? Wah, itu ibu yang ambil jeruk dan apel kemarin, kan? Wah, dia mendekat kepadaku. Wah, ini dia nanasnya. Aku ambil Asik. Akhirnya ibu itu mengambil aku. Wah, adik-adik, cerita tadi bagus ya. Ternyata kita semua diingatkan semua sama dan berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat. Semua sudah siap? Iya. Wah, hebat. Nah, sekarang ikutin Kak Febril ya. Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wah, adik-adik, kita coba sekali lagi ya. Semua bangkit berdiri. Siap? 1, 2, 3. Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wah, hebat. Kita coba lebih semangat lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yeay, luar biasa. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Hari ini kakak percaya kalian semua tadi sudah dengerin ya cerita di mana si buah nanas disuruh sama Tuhan untuk berharap dan percaya bahwa suatu hari akan ada orang yang membutuhkan buah nanas dan membeli buahnya. Nah, kita pun juga sama adik-adik, kita harus punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kakak mau sharing firman Tuhan hari ini dari kisah Abraham dan Ishak. Abraham dan Ishak. Abraham dan istrinya Sarah sangat kaya. Mereka memiliki banyak unta, banyak harta, dan banyak pelayan. Tetapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, Tuhan memberi Abraham janji bahwa dia akan memiliki banyak keturunan, bahkan lebih dari bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Tidak mungkin, pikir Abraham.
Saya terlalu tua untuk punya anak, istri saya sudah tua. Meskipun Sarah membuat rencananya sendiri, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Meskipun secara fisik tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah untuk memiliki anak, Tuhan memberi mereka seorang bayi laki-laki. Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun ketika mereka memiliki anak yang berharga. Mereka menamainya Ishak. Seiring bertambahnya usia Ishak, Abraham semakin mencintainya. Dia mengajarinya tentang Tuhan. Ishak adalah pengingat setiap hari akan kesetiaan dan janji Allah. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Tuhan memberikan ujian kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Ambil anakmu Ishak, korbankan dia untukku." Abraham patah hati, tetapi dia mencintai Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus mentaati Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik dan bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan memberikan pengorbanan lain. Pagi-pagi keesokan harinya, Abraham, Ishak, dan beberapa hamba berangkat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mengisi keledai itu dengan kayu, melakukan perjalanan selama 3 hari untuk sampai ke tempat yang tepat itu. Itu disebut Moria. Mereka mendaki gunung tempat Abraham membangun sebuah mezbah. Ishak tidak melihat hewan untuk dikorbankan. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Abraham. Abraham meyakinkan Ishak bahwa Tuhan akan menyediakan sendiri persembahan itu. Dengan air mata di matanya, memohon kepada Tuhan, Abraham mengikat putranya di atas altar. Dia sedih tak terlukiskan. Dia patah hati. Kemudian Abraham mengangkat pisau untuk mempersembahkan nyawa anaknya sebagai korban. Tapi sesuatu terjadi. Sebuah suara berbicara, "Abraham, Abraham." Itu adalah suara malaikat berbicara mewakili Tuhan. "Jangan ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan, karena kamu rela mengorbankan anakmu demi ketaatan kepada Tuhan." Kemudian suara itu menyuruh Abraham untuk melihat semak di dekatnya. Ada seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Abraham sangat gembira. Putranya Ishak akan hidup. Tuhan telah menyediakan korban. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Abraham mengambil domba jantan itu dan mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah pelajaran indah yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Suatu hari Mesias, Yesus, anak tunggal Allah, akan diberikan dengan cara yang sama sebagai korban untuk dosa seluruh umat manusia. Nah, adik-adik sudah dengar ya cerita tentang Abraham dan Ishak. Kakak yakin Abraham itu satu tokoh yang tidak asing buat adik-adik. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai bapak orang beriman, ya, di mana dia punya satu harapan kepada Tuhan untuk dia mempunyai anak. Nah, harapannya itu dia sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan harapan Abraham. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham dengan istrinya Sarah akan mempunyai seorang anak. Di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa." Nah, di situ dikatakan bahwa Abraham sekalipun tidak ada dasar. Maksudnya apa ya adik-adik? Maksudnya bahwa saat itu keadaan Abraham itu tidak mungkin dia punya anak. Kenapa? Karena umur dia sudah 100 tahun dan umurnya Sarah udah 90 tahun. Mereka sudah sangat tua, jadi udah tidak mungkin mereka mempunyai anak. Harapannya kalau boleh dibilang 0, ya. Tapi Tuhan berjanji sama Abraham kalau Abraham akan diberikan keturunan dari Abraham dan Sarah. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai iman Abraham. Gimana sih Abraham punya iman yang tetap percaya sama Tuhan walaupun keadaannya udah nggak mungkin, tapi dia tetap bisa percaya bahwa janji Tuhan dia akan mempunyai anak dari keturunannya dengan Sarah dan bahkan akan menjadi banyak bangsa loh ya adik-adik. Yuk kita akan bahas bersama-sama.
Yang dapat kita pelajari dari iman Abraham adalah yang pertama, berharap kepada Tuhan. Sebab dia punya harapan, Abraham tuh punya harapan untuk dia mempunyai seorang anak dari istrinya Sarah, dan Tuhan mendengarkannya. Nah, berharap ini dimana setiap kita pasti dalam hidup punya harapan. Misalnya, adik-adik, aku berharap nanti aku besar aku mau menjadi dokter, dan aku berharap menjadi dokter yang sukses. Atau aku berharap orang tuaku diberkati sehingga rumahku tidak mengontrak lagi, tapi aku punya rumah sendiri. Itu satu harapan adik-adik. Sama seperti Abraham punya harapan untuk mempunyai seorang anak. Nah, Abraham tuh tahu kepada siapa dia berharap. Nah, harapan kita kepada siapa adik-adik? Harapan kita kepada manusia, kepada guru, kepada teman, atau kepada siapa? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat mengabulkan dan mendengarkan setiap harapan-harapan kita. Seperti Abraham. Abraham tahu kepada siapa dia berharap, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan 100%. Jadi di percaya ini adik-adik, di mana kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan kehebatan kita, tapi kita benar-benar percaya sama Tuhan 100% seperti Abraham. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan seperti Abraham itu? Dengan cara kita harus punya hubungan intim sama Tuhan adik-adik. Caranya baca firman Tuhan itu udah nggak bisa di skip, nggak bisa diilangin. Itu udah harus baca firman Tuhan setiap hari, nggak boleh bolong. Yang kedua, berdoa, punya komunikasi sama Tuhan adik-adik. Seperti kita kan suka ngomong sama papa mama kita. Nah, itu punya hubungan, punya komunikasi. Tuhan Yesus juga mau kita semua punya hubungan sama Tuhan. Seperti Abraham, kalian kan tahu ya, kenapa Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar? Karena Tuhan mau ngomong dia. Lalu gimana caranya Abraham bisa tahu? Karena Tuhan berkomunikasi dengan Abraham bahwa kamu akan punya seorang anak sesuai harapannya. Seperti banyaknya bintang di langit. Apa yang sudah kita pernah dengar melalui firman Tuhan, Tuhan tuh bisa berbicara loh sama kita adik-adik. Melalui mimpi, melalui firman Tuhan, melalui kakak rohani kita, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pikir Tuhan gak pernah ngomong sama saya. Bisa, Tuhan bisa. Seperti Abraham, buktinya Tuhan ngomong sama Abraham. Kalau Tuhan pernah ngomong sama Abraham dan bisa ngomong sama Abraham, Tuhan juga bisa ngomong sama adik-adik. Nah, yang poin ketiga adik-adik, taat dan setia kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tadi kan kita udah baca firman Tuhan, punya hubungan nih intim sama Tuhan. Nah, berarti Tuhan kan berbicara sesuatu sama kita. Nah, disitulah waktu Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, kita lakukan gitu adik-adik. Kakak kasih contoh ya. Misalnya kamu punya harapan, misalnya mami kamu sakit atau papi kamu sakit. Nah, suatu hari kamu berdoa Tuhan, kamu berdoa dengan segenap hati kamu. Aku pingin papiku sembuh, aku pingin mamiku sembuh. Lalu tiba-tiba waktu kamu sedang berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, tiba-tiba dalam hatimu ada yang ngomong, tumpang tangan sama papimu atau mamimu. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Kayaknya bukan deh. Kayaknya suara hatiku. Bukan adik-adik. Kalau disuruh Tuhan tumpang tangan tuh begini. Nah, berarti kamu disuruh doain papi mamimu atau papi atau mamimu ya. Berarti kamu harus melangkah. Nah, itu namanya taat dan setia. Waktu Tuhan suruh kamu berdoa untuk papimu atau mamimu, langsung datang ke kamar papi mamimu, tumpang tangan. Papa atau mami, aku dikasih tahu Tuhan untuk berdoa untuk papi mami. Langsung doain. Aku berdoa saat ini supaya papi sembuh dari sakit. Titik ya. Nah, itu namanya kamu sudah taat dan setia melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kamu.
Seperti Abraham kan diuji juga yang kedua kali imannya. Apakah karena dikasih anak lalu Abraham lupa sama Tuhan? Tapi waktu diuji apa yang terjadi adik-adik? Tadi kan kita sudah lihat ya gambarnya di mana waktu diuji sama Tuhan untuk Ishak dipersembahkan, apa yang terjadi? Abraham tetap mempersembahkan Ishak, tapi dia merasa dalam hati, dia yakin bahwa Tuhan akan mempersiapkan korbannya. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena di ayatnya ditulis waktu bujangnya tanya kepada Abraham, bagaimana dengan korbannya? Tuhan yang akan mempersiapkan korbannya. Dia mengatakan itu dengan yakin. Nah adik-adik, itulah imannya Abraham yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah waktu dia mempersembahkan dengan, ya pasti dia dengan cucuran air mata ya. Waktu dia mempersembahkan tiba-tiba Tuhan bilang, stop Abraham. Aku sudah mempersiapkan, aku sudah melihat imanmu, dan aku sudah mempersiapkan korban untuk mengganti dari anakmu. Aku melihat hatimu cinta sama aku dan setia kepada aku. Nah itu adik-adik, waktu kita taat dan setia kepada Tuhan, ada satu mujizat, ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Nah adik-adik, dari 3 poin di atas kita belajar dalam setiap harapan kita harus berharap kepada Tuhan. Tapi nggak cukup hanya berharap, tapi kita juga harus percaya kepada Tuhan kita 100%. Karena Dia Bapa kita di surga yang mengasihi kita, bahkan Dia punya rencana yang indah. Dia nggak pernah merencanakan yang jelek, tapi Dia selalu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Lalu kita juga harus taat dan setia apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Yuk adik-adik, ikutin kakak yuk. Kita sama-sama mau memperkatakan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Aku mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Aku mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik, lakukan di rumah ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan mengenai iman dari Abraham. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa punya iman seperti Abraham. Memang sepertinya tidak mudah, tapi kami mau Tuhan untuk belajar, berharap Tuhan dari harapan-harapan kami, mau berharap kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan 100%, dan kami mau belajar untuk taat dan setia untuk apa yang Kau katakan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, kami tahu ini semua tidak mudah, tapi kami mau belajar setia dan percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, supaya mereka semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan mereka, dan harapan-harapan mereka yang mereka harapkan, yang mereka sampaikan dalam doa-doa mereka. Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, waktunya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, kakak akan membacakan kuisnya. Kakak akan mulai dari kelompok pertama, toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Percaya, B. Iman. Jawaban yang benar adalah B. Iman. Soal nomor 2. Siapakah tokoh yang diceritakan hari ini? A. Nuh dan Abraham. B. Abraham dan Ishak. Jawaban yang benar adalah B. Abraham dan Ishak. Soal nomor 3. Siapa nama anak dari Abraham dan Sarah? A. Ishak. B. Ismail. Jawaban yang benar adalah A. Ishak. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua hebat ya.
Adik-adik, sekarang kakak mau membacakan untuk kelompok 2. Untuk sekolah minggu kelas besar, dari 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar ya adik-adik. Soal pertama. Dalam kitab apa tertulis perjanjian Allah dengan Abraham tentang janji keturunannya? A. Kejadian, B. Keluaran, C. Ulangan. Jawaban yang benar adalah A. Kejadian. Soal nomor 2. Di tanah manakah Abraham akan mempersembahkan Ishak? A. Gunung Sinai, B. Tanah Moria, C. Bukit Golgota. Jawaban yang benar adalah B. Tanah Moria. Soal nomor 3. Tuhan menghentikan Abraham mengorbankan Ishak dengan menyediakan A. Seekor sapi, B. Seekor keledai, C. Seekor domba jantan. Jawaban yang benar adalah C. Seekor domba jantan. Soal nomor 4. Apa perintah Tuhan kepada Abraham saat ingin mengorbankan Ishak? A. Ambillah anak domba. B. Berdoalah. C. Jangan bunuh dan jangan kau apa-apakan anak itu. Jawaban yang benar adalah C. Jangan bunuh dan jangan kau apa-apakan anak itu. Soal nomor 5. Sikap apa yang dapat kita pelajari dari kisah Abraham saat hendak mempersembahkan Ishak? A. Taat perintah Tuhan. B. Iman yang percaya kepada Tuhan. C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab kuisnya? Nah, minggu depan adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, agar bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Seru ya? Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita sama-sama mau berdoa. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan dan biarlah sungguh penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan Engkau curahkan belas kasihan-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh segera dipulihkan dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang terus berlangsung Tuhan. Biarlah program ini boleh terus berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa
yang terjadi di era Pentakosta ketiga ini Tuhan sungguh boleh terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan pemimpin-pemimpin daerah, agar diberikan hikmat, kejujuran, dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami Indonesia dengan adil, bijaksana, dan perkenanan Tuhan terus ada bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Engkau terus senantiasa sertai dan lindungi mereka dan juga seluruh keluarga mereka. Tuhan Yesus yang memberikan mereka hikmat sehingga mereka bisa menggembalakan kami semua dengan visi misi yang daripada Tuhan Yesus saja. Dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk corona yang masih ada di bangsa kami. Kami minta belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari virus corona, sehingga bangsa kami bebas dari corona. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Kami perkatakan Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.